Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggelar konferensi pers mengungkap dugaan tindak pidana penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar di sebuah gudang penimbunan ilegal di kawasan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Konferensi pers ini dilaksanakan di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Senin 3 Maret 2025. Konferensi pers ini dihadiri oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, Kasubdit 1 di Tipiter Kombes Pol Setio K. Heriatno, serta Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons Simanjuntak. Dalam paparannya, Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyatakan bahwa sejumlah barang bukti turut diamankan dalam pengungkapan ini. Di antaranya satu truk tangki bermuatan 10.000 liter BBM biosolar bersubsidi, satu truk tangki bermuatan 5.000 liter BBM biosolar bersubsidi, satu truk tangki kosong, 15 drum bahan bakar, satu mesin pompa, 2 selang panjang, satu corong minyak, dan 10 segel berlogo Pertamina. Selain itu, 8 orang saksi yang merupakan pegawai gudang penimbunan ilegal juga turut dimintai keterangan. Selain itu, 4 orang tersangka telah diamankan dan dimintai keterangan. Yang pertama adalah Saudara BK sebagai pihak yang mengelola lokasi atau pemilik tempat gudang penimbunan tanpa perizinan yang terletak di daerah Balan DT Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan Saudara A sebagai pemilik SPBU Nelayan Kecamatan Puleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Selain itu, kita juga menduga ada keterlibatan Saudara T selaku penyedia armada atau pemilik truk tangki, mobil tangki. Ketiga, dugaan oknum pegawai PT PPN atau Pertamina Patraniaga yang diduga memberikan perbantuan untuk melakukan penebusan kepada PT Pertamina untuk BBM jenis solar. Yang terakhir adalah pemilik SPBU Nelayan. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan mematikan GPS yang terpasang pada truk tangki PT Pertamina Patraniaga yang bermuatan biosolar bersubsidi. Kemudian truk dibawa ke gudang penimbunan ilegal di kawasan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Setelah itu, bahan bakar dipindahkan ke truk tangki milik para tersangka untuk diedarkan dan dijual kembali dengan harga non-subsidi atau sebesar Rp19.800. Menurut keterangan saksi, gudang penimbunan ilegal ini sudah beroperasi selama 2 tahun, sehingga jumlah potensi kerugian negara dari adanya tindak pidana penyelewengan bahan bakar minyak biosolar bersubsidi ini menyentuh angka Rp105.420.000.000. Polri terus berusaha melakukan penyelidikan lebih dalam dan mengusut tuntas kasus ini. Polri bersama BPH Migas dan stakeholder terkait berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian bahan bakar bersubsidi. Kita sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran, baik itu tingkat Polda, tingkat Polres sampai dengan Polsek, untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pendistribusian seluruh barang bersubsidi. Ya, TR-nya sudah kita buat, seluruh bahan atau barang yang bersubsidi, bukan hanya BBM saja, tetapi juga LPG, kemudian pupuk. Atas tindakan penyelewengan ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 40 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak Rp60 miliar. Dari Jakarta, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV.